Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Presiden Jokowi keturunan Nabi Sulaiman. Beredar narasi yang menyebutkan tenaga ahli utama kantor staf presiden atau KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan Presiden Joko Widodo bisa berbicara dengan hewan. Klaim tersebut diungkapkan oleh akun Facebook bernama Prabu Wicaksono yang dibagikan ke grup Facebook bernama Muslim Cyber Opposite. Akun tersebut mengunggah foto tanggapan layar artikel berita dari togoknews.com dengan judul artikel "Ngabalin, jangan macam-macam sama Pak Jokowi, beliau keturunan Nabi Sulaiman, buktinya bisa berbicara dengan hewan." Dalam foto tanggapan layar tersebut tertulis artikel dibuat pada tanggal 14 Oktober 2020. Unggahan tersebut telah dibagikan sebanyak 19 kali dengan 29 komentar. Namun benarkah atas klaim tersebut? Klaim yang menyebutkan Joko Widodo keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah klaim yang salah. Saat dilakukan pencarian di mesin pencarian Google menggunakan kata kunci togoknews.com, tidak ditemukan laman situs tersebut. Dalam artikel pemberitaan manapun juga tidak ditemukan pernyataan yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi merupakan keturunan Nabi Sulaiman dan bisa berbicara dengan hewan. Adapun foto yang dicantumkan dalam artikel tersebut, yakni Ngabalin bersalaman dengan Presiden Jokowi, adalah momen saat Ngabalin ditunjuk menjadi staf ahli di kantor staf kepresidenan pada 2018 lalu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa klaim yang menyebut Presiden Joko Widodo keturunan Nabi Sulaiman alaihissalam dan bisa berbicara dengan hewan adalah klaim yang keliru. Selain mitos tersebut, ada pula mitos yang menyebutkan jika Presiden Joko Widodo dilarang untuk berkunjung ke Kediri. Mitos siapapun Presiden Republik Indonesia yang mengunjungi Kediri, Jawa Timur bakal lengser dari jabatannya kembali menjadi perhatian publik setelah Sekretaris Kabinet Pramono Anung melarang Presiden Joko Widodo bertandang ke sana. Pramono khawatir Presiden Joko Widodo akan bernasib seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menginjakkan kakinya ke Kediri. Menanggapi hal itu, pengamat ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, Purnawan Bansundoro, mengatakan apa yang dikatakan Pramono tersebut bagian dari kepercayaan masyarakat Kediri yang sudah mengakar sejak dahulu kala. Memang sebagian masyarakat itu masih percaya dengan hal-hal semacam itu, dan itu memang kepercayaan yang berakar jauh pada tradisi kita, kata Purnawan. Namun demikian, Purnawan melihat mitos yang dipercaya masyarakat tersebut belum tentu mengandung kebenaran, sebab selama ini ia belum menemukan catatan sejarah atau kitab yang membenarkan Kediri sebagai kota kutukan bagi para penguasa. Salah satu literatur yang dipercaya memuat tentang kutukan tersebut adalah Babat Kediri, sebuah manuskrip kuno yang menceritakan tentang kejayaan kerajaan Kediri karangan Mas Ngabehi Purwawijaya. Namun Purnama yakin betul kutukan tersebut tidak dikisahkan di dalamnya. Saya belum pernah membacanya. Babat Kediri seperti apa isinya terkait dengan kutukan itu, tapi memang setahu saya seperti misal ramalan tentang Jayabaya. Kalau dalam kajian sejarah itu bersifat post factum. Jadi setelah kejadian barulah orang cari referensi masa lalunya, kata Purnawan. Sejumlah Presiden Republik Indonesia yang lengser ke Prabon dikaitkan dengan kunjungan mereka ke tanah Kediri, mulai dari Soekarno, B.J. Habibie, dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Namun sebagai catatan, Habibie tidak kembali menjadi presiden setelah berakhir masa tugasnya karena memang tidak memilih kontestasi pemilu tahun 1999. Sementara Soeharto yang menjadi presiden 32 tahun tidak pernah menginjakan kakinya di Kediri, namun tetap lengser pada tahun 1998. Meskipun begitu, mitos itu terpatahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mengunjungi Kediri 2 kali pada tahun 2007 dan pada tahun 2014 lalu. Saya kira tidak selamanya mitos itu benar. Terbukti Susilo Bambang Yudhoyono dulu ke sana, ke Kediri pada saat Gunung Kelut meletus, datang ke pengungsian. Artinya, kalau kita mengacu pada itu, tidak benar bahwa presiden yang datang ke Kediri itu otomatis akan lengser, katanya. Namun demikian, Purnawan mengaku ia tetap menghargai kultur masyarakat Jawa yang begitu teguh berpegang pada kepercayaan yang ada di sekitarnya. Masyarakat Jawa juga mempunyai alasan kuat hingga mempertahankan tradisinya. Memang kalau kemudian kita melihat kepercayaan masyarakat yang semacam itu, kalau niteni atau mengamati bahwa setelah kejadian ini kemudian lengser, orang kemudian jadi percaya, itulah logika masyarakat kita. Itu juga kita tidak bisa membantah istilahnya, kata dia. Atas dasar itulah, ia pun meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak terlalu memikirkan mitos tersebut. Mitos-mitos semacam tersebut hanya akan merugikan masyarakat di daerah lantaran tertempel stigma negatif. Sebagai seorang pemimpin, Pak Jokowi tidak boleh ragu untuk mengunjungi daerah manapun. Karena kalau misalnya presiden itu ragu semacam itu, nanti daerah itu akan terkena stigma negatif bahwa daerah ini yang tidak dikunjungi dianggap tidak sama, tapi dari aspek negatifnya itu yang tidak boleh terjadi, katanya. Sementara itu, sejarawan muda Adrian Perkasa mengatakan mitos larangan presiden atau penguasa yang datang ke kota Kediri muncul salah satu karena peninggalan kerajaan masa lalu yang hilang, rusak atau tertimbun dan hingga kini belum ditemukan, sehingga menyulitkan generasi sekarang untuk mengidentifikasi sejarah di masa lalu. Adrian yang juga dosen ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga ini mengatakan, maka tidak heran mengapa kemudian banyak timbul tafsiran manapun interpretasi terhadap mitos-mitos oleh masing-masing individu dan kelompok yang berbeda-beda. Apalagi setiap masyarakat memiliki kepercayaan dan pemikirannya yang sendiri-sendiri.